Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak ibu, mari sama-sama kita berdoa agar virus COVID-19 ini segera berakhir. Nah, anak-anak ibu, jagalah diri di rumah dan keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan seringlah cuci tangan. Semoga anak-anak ibu bisa mendengarkan video ibu ini ya dan bermanfaat. Nah, ibu lanjutkan dari kita di minggu pertama di bulan September ini, yaitu tentang perencanaan kapasitas jangka pendek. Nah, anak-anak ibu harus tahu apakah itu perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Ya, misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Jika perusahaan beroperasi penuh dalam jam per hari satu atau dimaksud dengan satu shift dan 5 hari per minggu, maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam ya anak-anak ibu per minggu. Namun demikian 40 jam per minggu bukanlah kapasitas maksimum yang dimiliki. Dalam banyak kasus perusahaan dimungkinkan untuk bekerja melebihi kapasitas normal ya, sehingga kapasitas output maksimumnya lebih dari 40 jam kerja. Nah, untuk menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi di perusahaan permintaan untuk digunakan perusahaan ya, yaitu dengan meningkatkan jumlah sumber daya, di mana penggunaan kerja lembur itu bahwa yang dimaksud waktu lembur adalah bekerja lebih dari 7 jam sehari dalam 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja. Nah, poin yang kedua itu ada bekerja lebih dari 8 jam sehari dalam 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Nah, poin yang ketiga itu ada bekerja pada hari istirahat, di mana bekerja pada hari istirahat ini menggunakan dalam hari libur nasional. Nah, untuk penambahan regu kerja, di mana penambahan regu kerja ini memberikan kesempatan kerja secara part-time ya. Yang dimaksud dengan part-time itu apa? Penambahan regu kerjanya itu dalam sebuah tim pekerjaan maupun tim organisasi pastinya memiliki seorang pemimpin yang dipercaya oleh anggotanya. Nah, subkontrak. Apakah itu subkontrak? Dalam pengadaan barang atau jasa, pemerintah dapat dimaknai sebagai perjanjian antara penyedia barang atau jasa, pemerintah dengan pihak ketiga ya, untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu ada kontrak kerja, di mana kontrak kerja itu merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam satu bentuk tulisan maupun lisan ya, yang membuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, untuk mengatur regu kerja itu ada ya, biasanya mengatur regu kerja itu di Indonesia umumnya ada 2 musim jam, 2
ya, jam kerja yang banyak diterapkan oleh perusahaan. Ya, ini di Indonesia umumnya ada 2 musim jam kerja yang banyak diterapkan oleh perusahaan, yaitu yakni full time dan shift. Biasanya sistem ini diterapkan oleh perusahaan yang bisnisnya beroperasi dalam waktu lama atau terus-menerus. Nah, contohnya seperti toko-toko yang ada di mall. Pada dasarnya lama waktu kerja pada sistem shift tidak berbeda dari sistem full time ya nak ya, yaitu 7 jam dalam satu hari dan 4 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Nah, untuk berikutnya ada memperbaiki penggunaan sumber daya, ada mengatur regu kerja. Ya anak ibu, mengatur regu kerja. Nah, untuk yang berikutnya itu ada menetapkan schedule, di mana menetapkan schedule ini adalah proses penetapan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Nah, ini poin-poin yang sangat penting ya anak-anak ibu. Semoga video ibu hari ini bermanfaat. Nah, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.